Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih materi selama 1 jam, insya Allah nanti kita akan tanya jawab untuk Ustaz Muhammad Abdul. Jadi semoga bisa disiapkan yang memiliki pertanyaan baik berkaitan dengan materi ataupun tidak, tuliskan di kertas ataupun nanti di saat tunjuk tangan bisa bertanya dan akan dijawab langsung. Baik, selanjutnya kepada Ustaz Muhammad Abdul kami persilakan menyampaikan kajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat serta salam semoga dan surah pada Nabi kita Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu sekalian, di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali bahasan dari buku Muslim Musyrik. Kita masuk di kaidah kedua dari pembahasan Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah memahami syirik, di halaman 79 dan 80. Kaidah kedua, orang musyrik menjadikan sembah mereka sebagai perantara dan pemberi syafaat. Al-Qaidah tsaniyah annahum yaqulun ma Allah wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Wa dalilul qurbati qaulu ta'ala ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Az-Zumar ayat 3. Mereka orang-orang musyrik mengatakan bahwa kami tidaklah berdoa kepada mereka, itu kepada sembahan-sembahan orang musyrik tadi, dan menghadapkan wajah kami kepada mereka. Itu mereka di sini adalah selain Allah, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan untuk memperoleh syafaat. Dari yang menunjukkan bahwa argumen orang musyrik adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu qurbah, yaitu firman Allah. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh mereka, sehingga Allah tidak menduduki orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Az-Zumar ayat ketiga. Lihat kaidah kedua di halaman 81. Sesungguhnya orang-orang musyrik yang dinamai oleh Allah dengan sebutan musyrik dan dihukumi oleh Allah sebagai orang yang kekal di dalam neraka tidaklah melakukan perbuatan syirik dalam hal rububiyah. Apa kemarin rububiyah, Bu? Ibu apa rububiyah? Nah, menjadikan Allah, meyakini Allah sebagai cipta, pemberi rezeki, pengatur jaga raya, dan Allah itu raja. Syirik bukan dalam hal ini kalau yang dilakukan oleh orang musyrik. Karena kemarin di poin pertama kita sudah sebutkan, orang musyrik masih mengakui Allah sebagai pencipta. Orang musyrik masih mengakui Allah sebagai pemberi rezeki. Orang musyrik masih mengakui Allah sebagai raja, masih. Tapi mereka berbuat syirik dalam perkara uluhiyah. Dalam perkara uluhiyah, yaitu berarti kita hanya menyembah Allah saja. Berarti mereka percaya Allah sebagai pencipta, tapi orang musyrik tidak menyembah Allah. Mereka duakan Allah.
Mereka tidaklah mengatakan bahwa sesembahan mereka selain Allah itu dapat mencipta dan memberi rezeki. Enggak, orang musyrik enggak katakan kayak gini. Mereka juga tidak mengatakan bahwa sembahan-sembahan mereka dapat memberikan manfaat, mendatangkan bahaya, dan dapat mengatur alam semesta di samping Allah. Orang-orang musyrik beribadah kepada sembahan tersebut hanya karena mereka menganggap bahwa sembahan itu dapat memberikan syafaat kepada mereka. Lihat syafaat, arti syafaat di bawah catatan kaki 15. Syafaat itu berasal dari kata asyafa'u, berarti genap. Lawan kata dari al-witru, adapun al-witru berarti ganjil atau tunggal. Asyafu berarti lebih dari satu, yaitu 2, 4 atau 6. Asyafu dikenal dengan istilah bilangan genap. Berarti mereka kalau dikatakan meminta syafaat, menjadikan ada yang menggenapi, meminta supaya ada yang nanti menggenapi, yaitu ada yang nolong nanti pada hari kiamat. Itu pada hari kiamat kita butuh ampunan, namun kita berharap dari yang lain. Misalnya syafaat dari Nabi, jadi Nabi nanti minta pada Allah supaya dosa kita diampuni. Ada syafaat dari orang soleh, ada syafaat dari orang tua itu sendiri kepada anak, ada syafaat dari anak kepada orang tua. Ini sebagaimana firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain Allah, yaitu sembahan yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat, dan mereka berkata mereka itu sekadar memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Lihat, secara istilah syafaat adalah menjadi perantara atau penghubung dalam menyelesaikan hajat atau kebutuhan, yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dan orang yang bisa menyelesaikan hajat. Jadi syafaat itu berarti perantara, menjadikan perantara. Dia ada tengah-tengah berarti. Yang A, yang B. Nah, ini yang susah. Kita pada B yang bisa beri pertolongan. Nah, pemberi syafaat katakan. Jadi yang susah ini nanti datangi si pemberi syafaat supaya meminta kepada yang bisa beri agar menolong si A. Ini kalau dalam urusan dunia ada. Apa contohnya? Itu urusan duit, bro. Sederhana saja, dia mau minta tolong si B ini, si B punya harta, ya, punya harta. Si A ini nggak kenal langsung, tapi lewat perantaraan si ini dia beri syafaat. Lewat perantaraan ini, karena ini punya kedekatan dengan si B, ya sudah si B akhirnya bisa bantu si A. Bisa kasih rekomendasi, bisa ini ngomong ke sini, bisa macam-macam gitu. Nah, kalau nanti pada hari kiamat posisi kita di sini, di padang mahsyar, di manusia di padang mahsyar. Mahsyar. Posisi Allah di sini. Pemberi syafaat misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kita datangi Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar penuhi hajat kita.
Paham posisinya Bu? Nabi Muhammad di mana? Tengah. Memberi syafaat. Nanti macam-macam ada syafaat uzma, ada syafaat masuk surga pertama kali. Karena Nabi SAW yang buka pintu surga kan. Ada syafaat bagi pelaku dosa besar. Syafaat uzma itu nanti syafaat yang besar tadi. Syafaat pertama yang besar tadi. Itu ketika kita kumpul pada masyarakat, minta supaya segera disidang, segera ada perhitungan. Manusia datangi Nabi Adam dulu, Nuh, ulul azmi yang lainnya apa? Ibrahim, Musa, Isa, semua menyampaikan usul masing-masing. Adam punya kesalahan apa, Nuh itu apa, Ibrahim apa, terus Musa apa, terus Isa ini nanti cuma sampaikan kamu datangi Nabi yang terakhir saja, Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang datangi Nabi Muhammad, kemudian Nabi datangi Allah, sujud di hadapan Allah, memuji Allah, kemudian minta syafaat. Lantas Allah katakan, saat ini syafaatmu diperkenankan. Dapat syafaat, kemudian kita disidang. Itu namanya syafaatul uzma. Ini untuk orang muslim maupun orang kafir, sama-sama dapat. Karena kan disediakan semua. Tapi kalau syafaat yang kedua surga pertama kali nanti umat Muhammad ini. Umat Muhammad. Kalau syafaat bagi pelaku dosa besar harus muslim. Orang kafir gak dapat syafaat. Orang kafir juga, karena kan mau disidang. Kalau sama terus umum, mau disidang pertama kali gitu. Orang kafir mau disidang pertama kali juga, maksudnya gak disidang sih. Enak aja. Dia disidang bukan disiksa Bu. Ini muslim dan kafir ini sama. Tapi kalau sahabat yang lainnya, ini umat Muhammad, ini muslim, sahabat-sahabat yang lainnya untuk muslim Bu. Paham gambaran syafaat tuh? Paham gambaran syafaat ini? Di akhirat. Jadi kita datangi Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad minta kepada siapa? Allah wujudkan itu. Apa? Semua manusia ketika itu di padang mahsyar kan semua dibangkitkan Bu. Masa orang kafir tidak dibangkitkan? Bangkit juga kan? Biasa gak jadi punya tertutup masker Bu. Jelas. Untuk memulai sidang itu semua dapat syafaatul uzma. Ini bukan syafaat dapat ampunan Bu. Ini bukan syafaat dapat ampunan, syafaat mau disidang pertama kali. Bukan syafaat dapat ampunan, bukan syafaat masuk surga. Berbeda. Maka semuanya kena Bu. Kalau syafaat uzma itu namanya syafaat besar. Ingat di sini konsekuensinya bukan dapat ampunan. Gak ada konsekuensi ampunan di sini Bu.
Beda. Yang dapat ampunan dari sini nih. Ini sahabat-sahabat yang lain. Syafaat untuk di sidang pertama kali. Namanya syafaat apa? Syafaatul uzma. Dan jadi ada syafaat di dunia itu bentuknya ada nolong orang tadi, jadi perantara. Ada syafaat di hari kiamat, Bu. Itu beda lagi. Kita bahas tadi syafaat pada hari kiamat yang di sini. Nah, ini yang dimaksudkan dalam buku ini, Bu. Nama catatannya di sini, catat baik-baik. Syafaat itu wewenang Allah. Syafaat itu wewenang Allah. Orang yang dapat syafaat itu harus dapat ridha Allah dan harus dapat izin Allah. Tanpa ridha dan izin itu gak bisa jalan, syafaat gak akan diberi. Dapat ridha Allah, dapat izin Allah. Kalau manusianya ini Allah tidak ridhoi dan Allah tidak berizin, gak bisa nanti dapat syafaat. Siapa yang Allah ridhoi dan siapa yang dapat izin, Bu? Syarat utama cuma satu. Orang yang bertauhid. Gak boleh buat syirik, Bu. Tanpa ridha Allah gak ridhoi. Ini orang musyrik di sini nih, misalnya. Saya bahas di Syafaat Uzma ya. Yang buat, yang dimintai sini, yang minta syafaat orang musyrik, gak dikasih. Syarat mutlak apa sama, Bu? Orang yang bertauhid, tauhidnya benar. Allah ridhoi si ini, kemudian Allah izinkan Nabi Muhammad dapat izin baru Allah beri syafaat. Dengan kewenangannya Allah. Maka berarti minta syafaat kepada siapa? Minta syafaat kepada siapa? Minta syafaat kepada siapapun. Hanya kepada Allah saja. Minta syafaat di sini. Gak boleh minta ke sini. Maka salah kalau ini bilang, wahai Nabi Muhammad berikanlah syafaat kepada kami. Nabi Muhammad gak beri syafaat, Bu. Bukan wewenangnya Nabi Muhammad. Walaupun dia nanti beri syafaat, harus di sini, Bu. Makanya Allah katakan walillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu hanya milik Allah saja. Orang musyrik itu, Bu, mintanya ke makhluk. Mintanya ke selain Allah. Gak bisa. Harus ada ridho Allah, ada izin Allah dulu. Allah ridhoi si manusianya, Allah izinkan Nabi Muhammad. Saya ulang, Allah ridhoi manusianya. Tadi siapa manusianya tadi, Bu? Orang yang bertauhid. Kemudian Allah izinkan, Nabi Muhammad kamu silakan beri syafaat. Beri syafaat dulu. Tanpa izin Allah, walaupun Nabi Muhammad pegang syafaat, tidak bisa jalankan syafaat tadi. Dua syarat ya. Ridha Allah pada siapa tadi? Manusia. Ridha Allah pada manusianya. Siapa tadi? Hamba yang bertauhid.
Terus yang kedua, izin Allah pada siapa? Pada pemberi syafaat. Contohnya tadi pemberi syafaat siapa? Nabi Muhammad. Berarti kalau semuanya kembali pada Allah, Bu, berarti minta syafaatnya kepada Allah, nggak boleh kepada makhluk, termasuk Nabi Muhammad. Nah, kita balik ke buku lagi. Di kaidah kedua ini, orang musyrik itu menyembah berhala cuma dua alasan saja. Orang musyrik itu menyembah berhala cuma dua alasan. Alasan ketiga itu enggak. Yang pertama, mereka jadikan selain Allah ini berhala mereka itu supaya dapat syafaat. Karena selain Allah ini simbol. Simbol dari apa? Mereka bentuk berhala. Berhala itu simbol dari mana? Orang yang mereka agungkan. Dulu ada orang-orang soleh itu namanya Lata, Uzza, Manat. Kayak di dalam Al-Quran disebutkan afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. Itu aslinya semua dari nama orang soleh. Ada lagi namanya Wad dan beberapa nama yang lainnya. Mereka pakai nama-nama orang soleh, diwujudkan dalam bentuk berhala, diwujudkan dalam bentuk kuburan, diwujudkan dalam bentuk petilasan-petilasan. Kan logikanya gini, Bu, kan gak mungkin ada patung mereka buat sendiri, nyembah sendiri, Bu. Gak masuk akal, Bu. Orang musyrik masih pinter. Mereka gak nyembah itu langsung, namun mereka simbolkan tadi sesembahan mereka. Tujuannya apa? Kami wujudkan ini biar nanti kami lakukan ibadah-ibadah tertentu supaya kami dapat syafaat mereka nanti pada hari kiamat. Alasan pertama. Alasan yang kedua, mereka menyembah berhala ini, lakukan ibadah di sisi orang musyrik, di sisi berhala mereka. Tujuannya untuk tawassul, mendekatkan diri kepada Allah. Kita sebut jadikan perantara juga. Namun ini bentuknya mendekatkan diri. Tawassul dengan patung nanti. Jadi ada dua alasan tuh kesimpulannya. Sebab orang musyrik menyembah, karena orang secerdas Umar itu gak mungkin menyembah patung. Dia buat sendiri terus nyembah sendiri gak mungkin. Pasti ada sesuatu. Alasannya cuma dua tadi. Yang sudah yang sini, Bu, apa? Berarti alasan orang musyrik menyembah berhala. Syekh Muhammad sebutkan dua alasan. Pertama, mendapat syafaat. Syafaat dari berhala tadi. Tadi kan dari Nabi Muhammad. Nah, sekarang berharap dari patung-patung mereka yang tadi simbol dari orang soleh. Yang kedua alasannya takarrub, mendekatkan diri.
dekat dengan Allah. Aslinya mereka gak minta langsung atau gak nyembah langsung, tapi dua alasan ini mereka ingin dapat. Mudah-mudahan kami dapat syafaatnya nanti pada hari kiamat. Kemudian kami nyembah mereka tadi supaya makin dekat kepada Allah, karena mereka jadi perantara yang sudah mati, di orang soleh yang sudah mati. Berhala tadi kan dituliskan simbol dari orang soleh yang sudah tiada. Banyak simbol. Ya, mudah-mudahan kami dapat syafaat mereka, kami semua mereka nih. Dia minta apa? Tumbal, mau minta sajen, mau minta kepala sapi, mau minta nazar. Nah, disajikan supaya dapat syafaat. Alasan kedua, supaya makin dekat dengan Allah. Tujuannya sama, untuk akhirat juga. Berarti sejatinya orang musyrik tidak menyembah berhala tadi secara langsung. Cuma tujuannya tadi apa? Dapat syafaat, kemudian semakin dekat kepada Allah. Benarkah seperti itu? Salah. Harusnya dilakukan apa? Sembah Allah, beribadah pada Allah, minta syafaatnya kepada Allah. Terus kalau mau berdoa, berdoanya kepada siapa? Pada Allah juga. Gak perlu ketika ada masalah kemudian didatangi tadi semuanya, datangi kubur, datangi orang soleh sudah tiada tadi. Lakukan ritual tertentu di situ dulu supaya nanti Allah wujudkan nanti permintaannya. Enggak perlu, minta saja kepada Allah secara langsung. Maka orang musyrik punya kesalahan, mereka tawassul kepada makhluk yang sudah tiada. Tadi istilahnya apa, Bu? Tawassul kepada makhluk yang sudah tiada. Ini sudah tiada kan? Ini ada kesalahannya adalah tawassul, jadikan perantara. Tawassul dengan makhluk yang sudah tiada. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Terus yang boleh bagaimana? Misalnya kita bahas yang bolehnya, biar tak salah-salah terus dipelajari. Yang boleh apa, Bu? Sekarang tawassul ya. Tadi kan kesalahannya karena tawassul dengan makhluk yang sudah tiada. Tawassul itu artinya jadikan perantara. Menjadikan perantara dalam doa. Yang boleh nih, yang boleh ya, yang boleh. Satu, tawassul dengan Asmaul Husna. Dua, tawassul dengan amal saleh. Tiga, tawassul dengan doa orang soleh. Yang bagaimana? Doa
orang soleh. Lalu dari dia tadi Bu, dia masih hidup. Baru benar dia. Bu, ini tentang masalah doa nih Bu. Perihal doa, agar doa mudah terkabul, maka 3 ini yang ditempuh. Pilih salah satu dari yang 3. Dengan Asmaul Husna, dengan amal soleh, dengan doa orang soleh yang masih hidup. Itu baru jadi tawasul yang benar. Ya, catat dulu, catat. Nah, nanti ibu perhatikan di doa-doa yang Nabi SAW ajarkan. Coba nanti rinci doa-doa apapun itu Bu ya. Itu tidak lepas dari 3 tadi itu. Paling sering kita temukan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 ini paling sering. Asmaul Husna dengan amal soleh ini paling sering ada. Kalau dari orang tua orang soleh kan berarti minta aja ke orang soleh masih hidup kan. Tapi para ulama katakan, Syekh Utsaimin katakan lebih afdal minta doa itu dia tidak minta kepada orang soleh, lebih yakin dia dengan doanya sendiri. Dia tidak bergantung pada makhluk. Karena berdoa sendiri pun tetap Allah kabulkan. Jadi antara minta ke orang soleh kepada doa sendiri lebih afdal, kata Syekh Utsaimin, doa sendiri. Dia harus yakin itu. Tentu dengan melakukan hal-hal lain, yaitu sebab-sebab terkabulnya doa. Saya tuh ingin bahas tentang doa panjang lebar sebenarnya, biar bahasan ini nyambung semuanya dan selesai, puas gitu. Kalau buku ini mungkin sebagian sudah punya. Ini 50 doa mengatasi problem ini. Ini isi doa-doa yang tadi saya sebutkan. Yang ada di depan sana ya. Ini dari doa masalah itu macam-macam ada di sini. Dari doa sapu jagat, berdiri dari syirik. Tadi saya contohkan doa ini yang tawasul dengan amal soleh. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta a'udzillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutu. Apa doanya Bu? Apa doanya? Erneh. Kalau di pesantren saya wajibkan hafal 52 ini. Contoh pakai Asmaul Husna, ya. Kita bisa pakai Allahumma di depan. Itu rata-rata doa kayak gitu kan? Bisa pakai Robbi, itu berarti lagi panggil Allah itu. Atau manggil dengan nama-nama tertentu, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghis. Nah, kumpulan doanya di sini. Nah, yang saya ingin kaji itu ini. Catatan tentang doanya. Ini buku ini dikira sama, ini padahal beda. Yang putih ini isi doa, yang putih ini 50 catatannya, berarti teorinya di sini. Ya, ini sebenarnya maksudnya digandengkan dua ini. Teorinya dengan dalil-dalilnya lengkap di sini. Di antaranya saya bahas tawasul. Saya bahas tawasul di sini sampai doa-doa yang keliru juga disebutkan di sini. Contoh di halaman 39, saya bahas dengan tawasul dengan Asmaul Husna.
yakni kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifat Allah. Contoh, ya Ghafur, ya Rahim, ya Aziz, ya Qawi. Karena Allah perintahkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Itu diantaranya bahasan ini. Nah, di sini saya mulai dari mengapa doaku tak kunjung terkabul. Ada dua ibu yang belum terkabul? Ada? Ada bu? Ada yang belum terkabul? Pasti sulit mungkin. Kalau saya ada satu doa yang saya gak terkabul, akhirnya doanya kembali. Saya waktu KKN di UGM, saya meminta satu doa waktu itu, ya Allah, jangan kasih saya ke Gunung Kidul ya Allah. Pas saya ini saya gak dapat di Gunung Kidul di KKN. Karena kakak angkatan semuanya itu beritahu mati-mati. Yang kamu dapat Gunung Kidul, pokoknya diecehin itu nanti. Wah, daripada saya kena bully habis kan. Di samping itu daerah kering, gak ada air. Saya berdoa terus tuh, ya Allah, mudah-mudahan saya gak dapat di Gunung Kidul. Gimana nasib saya nantinya? Qadarullah, keluar pengumuman Muhammad Abu Qasi kalau Gunung Kidul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dua saya gak kekabul itu. Kebalik malah. Sampai kakak-kakak saya bilang gak mandi, tenang gak mandi bu. 1 minggu gak mandinya karena apa? Saya itu satu, ini 3 perempuan, jadi yang perempuan pada mandi, sekali air datang dihabisi satu teki. Nanti cewek-cewek ini luar biasa mandinya. Kita kalah aja daripada ribut gitu kan. Dihabisin airnya. Ternyata gak terkabul. Kalau punya maksud lain lagi berarti mau nasibnya kamu di Gunung Kidul. Nah ini contoh doa tak terkabul di sini. Apa sebabnya? Saya baca fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau sebutkan ini. Kata beliau ditanya, jika seorang muslim berdoa kepada Allah agar diberi rezeki, dia minta rezeki, ya Allah berikan saya rezeki ini gitu ya, atau diberikan keturunan, akan tapi doanya tak kunjung pula terkabul. Apakah seperti itu adalah buah dari tidak diterimanya amalnya? Syekh Abdul Aziz jawab ini. Ada berbagai faktor yang menyebabkan doa tak kunjung terkabul. Nah, catat nih sebabnya ini dari fatwa ini aja. Satu sebabnya kata beliau karena jeleknya amal. Amalan kita berarti. Itu jeleknya amal itu karena maksiat. Sebab kedua, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, boleh jadi pula karena mengkonsumsi makanan yang haram. Nanti kita akan bahas di sini. Mengkonsumsi makanan yang haram. Yang ketiga, tidak terkabul ini karena Allah mewujudkan pengabulan doa itu dalam 3 hal. Apa 3 hal tadi, Ibu? 1, kalau kita berdoa itu wujudnya ada 3, bisa jadi 3 ini. 1, Allah kabulkan seperti yang diminta. Minta A berarti dikabulkan A. Yang kedua, Allah ganti
agar kita selamat dari kejelekan. Allah ganti. Terus yang ketiga, jadi simpanan di akhirat. Jadi simpanan di akhirat. Berapa wujudnya Bu? 3 ya? 3. Satu apa tadi? Diberi seperti yang diminta. Minta A dikasih A. Terus yang kedua, Allah ganti kan, supaya kita selamat dari kejelekan Bu. Minta A dikasih B. Ibu datang ke rumah sakit sama persis Bu. Saya minta resep ini ya sama dokter. Dokter kadang nilai, oh iya Bu, resepnya betul Bu, pakai ini aja. Sudah dikasih A juga kan? Kadang ibu minta A, malah dokternya gak mau kasih Bu. Ibu tahu apa emangnya? Dokter langsung keluar resep lain Bu. Sudah Bu, pakai obat ini aja Bu. Yang itu enggak. Kenapa dokter kasih yang lain Bu? Karena dokter tahu yang ini kurang bagus, diganti dengan yang lebih bagus. Kamu selamat Bu dari yang ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jadi simpanan di mana Bu? Akhirat. Berarti ada doa yang sia-sia enggak? Ada doa yang sia-sia. Ibu mau berdoa 10 tahun, 20 tahun, bukan yang sia-sia. Kadang Allah sudah ganti, namun kita gak rasakan itu loh. Kita minta A gak dikasih A, sudah diganti, sudah kelewat, namun kita gak rasakan itu. Padahal Allah sudah ganti Bu. Mungkin gak kayak gini, mungkin Allah tahu yang terbaik. Ustaz, saya minta ini kok gak diwujudkan. Coba cek yang lain dulu. Semua tahu sudah diganti, tapi kita gak rasakan itu. Kalau enggak diganti apapun, pasti ada manfaat. Jadi apa tadi? Simpanan. Dan kadang yang nomor 1 tadi, dikabulkannya itu butuh waktu. Apa hikmahnya doa itu ditunda-tunda pengabulannya? Apa Bu? Iya Bu. Tadi kan sudah dibilang doa enggak ada sia-sia kan? Berarti makin banyak berdoa, makin banyak pahala enggak? Nah, pahalanya makin banyak. Sabarnya? Sabar. Makin banyak. Kan akhirnya doa terus Bu. Coba kalau malam ini berdoa, pagi langsung dikabulkan. Paling sudah, saya gak usah berdoa ini lagi besar. Ya, alhamdulillah sudah dapat. Sudah puas sekali dia. Coba kalau ini gagal, mendapat lagi, coba lagi, gagal lagi, mendapat lagi, coba lagi, gagal, mendapat lagi, coba lagi. Dia doa terus loh. Dihitung semua pahala gak Bu? Ini pahala, pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi. Sudah dihitung terus Bu. Gak sia-sia. Makanya ketika sahabat itu dengar ini hadis ini, dengar ini, 3 tadi ya, wujudnya 3 itu. Mereka langsung bilang, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau gitu kamu perbanyak doa aja deh. Gak ada yang sia-sia dari doa kami. Nabi SAW katakan, Allahu aksa, Allah yang nanti perbanyak untuk kabulkan doa-doa kalian. Nanti diwujudkan nanti antara 3 itu, walaupun gak pasti sama, ujung-ujungnya jadi simpanan di akhirat. Maka kadang doa terdalam, Allah sayang sekali sama kita ini. Biar dia rajin sholat malam terus. Kalau dikabulkan sekarang ya, paling besok gak bangun-bangun malam lagi, serangkong tahajudnya. Oh biar dia rajin sholat duha terus, biar tahu nanti ya berdoa lebih serius lagi. Makin serius kan Allah tahu kalau dia makin serius itu. Kadang di puncak kesulitan baru sudah teruji sampai di puncak. Oh datang kelas pertolongan itu. Nah Allah tunggu kayak gitu momennya Bu. Ini dia masih minta biasa-biasa ini, belum. Tunggu dia serius lagi itu. Oh, tunggu serius. Baru Allah
Sebab doa belum kunjung terkabul. Sebab-sebabnya yang lain masih ada. Catatan kedua lagi tentang doa ini. Ingat Allah itu maha dekat. Supaya diyakini juga nih, Allah maha dekat, terutama untuk kita-kita yang berdoa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fala yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila kamu bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah Allah itu dekat. Allah itu mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sahabat itu berkata, ya Rasulullah, Rabbuna qarib faunajihi. Ya Allah, berarti Tuhan kami itu dekat, Rabb kami itu dekat. Berarti kami cukup seorang diri saja, atau Rabb kami yaitu Allah itu jauh sehingga kami mesti teriak-teriak? Maka turunlah ayat tadi. Tadi disebut apa? Allah itu dekat. Allah itu dekat punya dua makna dalam hal doa ini ya Bu ya. Atau kedekatan Allah secara umum ya. Allah itu dekat itu punya dua makna ya, secara umum ya. Pertama, kedekatan yang sifatnya umum. Berarti kepada siapa saja, orang beriman iya, orang kafir iya. Berarti kepada orang beriman dan orang kafir. Yaitu kedekatan umum ini dengan ilmu Allah. Allah tahu orang beriman ini lagi buat apa, orang kafir ini lagi buat apa. Dengan ilmu Allah, Allah tahu semuanya. Itu makanya Allah dekat. Allah dekat yang kedua itu ya, kedekatan yang sifatnya khusus. Hanya pada orang-orang beriman saja. Hanya pada orang-orang beriman saja. Di antaranya ketika mereka berdoa, Allah dengar, sekaligus Allah kabulkan. Ibu kalau selesai dari ruku baca apa? Sami Allahu liman. Artinya apa? Wallahu a'lam. Bu, sami'a itu mendengar. Nanti saya jelaskan rincinya. Allah mendengar liman hamidah, orang yang memuji Allah. Bu, kalau kalimat sami'a ini disandarkan kepada Allah, tidak cukup mendengar saja. Ada orang yang mendengar namun nggak respon, Bu. Lagi pegang HP, dipanggil, mas, dia dengar mungkin, namun dia nggak merespon. Mungkin nggak Allah seperti itu? Allah dengar, tapi tidak ada respon. Mungkin nggak? Enggak. Maka mendengarnya Allah tidak berhenti di sini, Bu. Allah itu disebut sami'a. Itu pertama, Allah itu mendengarkan. Yang kedua, Allah itu mengabulkan. Dua makna. Mendengarkan berarti Allah itu dengar, kemudian mengabulkan, Allah direspon.
Kalau sifat manusia kan beda, Bu. Kalau manusia dengar belum tentu kasih respon, Bu. Bisa diwujudkan gak tadi? Oh belum, oh dia ada sibuk yang lain lagi. Cuma dengar aja, dia tangkap itu, dia tampung itu. Namun belum menggabungkan, Bu. Bagi Allah, sifat sempurna bagi Allah untuk samia itu, Allah mendengarkan, Allah mengabulkan. Maka dalam Al-Quran itu kadang disebut Allah itu Allahus Sami' Basir. Allah itu maha mendengar. Mendengarnya apa, Bu? Dua ini, Bu. Gak mungkin cuma mendengar saja. Kalau bagi manusia mendengarnya hanya terbatas mendengar, merespon enggak, belum tentu. Dia masih ada kesibukan lain, dia masih main HP, dia masih ini, masih itu. Beda dengan Allah. Itulah maknanya Allah itu dekat di situ, Bu. Allah itu dekat dengan orang beriman. Untuk doa-doanya Allah dengar sekali bersama, Bu. Allah kabulkan. Ini baru bacaan salat itu, Bu. Belum bacaan yang lain itu. Sami Allah wa liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Wa Rabb kami wa lakal hamdu. Pujian-pujian yang sempurna itu hanya untukmu, ya Allah. Kenapa disebut sami Allah wa liman hamidah tadi? Allah mendengarkan, mengabulkan oleh manusia. Tadi kan sebelum rukuk tadi kan baca surat di Al-Fatihah kan ada doa, Bu. Jadi dalam surat ibu tambah-tambahkan dengan doa kan? Di surat Al-Fatihah doanya apa? Ada doanya nggak, Bu, di surat Al-Fatihah? Di surat Al-Fatihah, Bu, surat Al-Fatihah ada doanya atau tidak? Di mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini apa ya? Petunjuk apa? Itu belum dapat petunjuk. Hah? Ibu belum dapat petunjuk, kok minta-minta terus 17 kali dalam sehari, Bu? Ibu gak dapat petunjuk? Ibu meneng. Ibu gak dapat petunjuk? Minta terus, kenapa minta terus? Hah? Iya, berarti belum dapat petunjuk, berarti tahu? Bu, ibu minta ihdina itu dua hal yang ibu minta. Yang pertama, ibu minta petunjuk. Ini kayak saya, ini ada jalannya. Ibu minta petunjuk masuk di jalan ini. Ini sudah masuk di jalan ini, terus ngapain? Biar lurus terus. Enggak, ini lurus terus. Sudah masuk, ya kan? Betul nggak? Makanya diulang-ulang. Karena bisa jadi sudah lurus, bengkok lagi. Itu gambarannya, Bu. Maka kata Syekh Asadi, kita minta ihdinas siratal mustaqim itu, kita minta pada Allah supaya masuk fi siratal mustaqim, supaya masuk ke dalamnya dulu kan. Baru setelah itu ala siratal mustaqim, ada di dalamnya terus di track yang benar terus sampai ujungnya, sampai masuk surga. Itu. Makanya dalam surat ada doa tadi, ya kan? Kita sudah tutup dengan amin. Tadi dalam surat Al-Fatihah Allah sudah dipuji-puji. Nah, ketika bangkit dari rukuk, saat rukuk Allah sudah dipuji, bangkit sami Allah dengan ya Allah mendengarkanlah doa kami. Karena dalam surat isinya doa. Ya, tadi diulang-ulang sampai 17 kali. Karena gak ada yang yakin kalau dia bisa istiqomah terus, Bu. Oh sekarang ngaji, bareng ngaji, ya wallahu a'lam.
Nggak ada yang jamin bu. Di tahun ini bisa ikut setiap Senin saya ngaji di masjid SDI ya. Di 2023 nggak tahu. Ibu itu sudah pergi kemana? Wallah alam dia itu nggak tahu jalannya, sudah bengkok kanan kiri, zigzag jalannya itu. Udah bingung dia, nggak lurus lagi. Gak ada yang jamin kan? Maka butuh doa terus sama yang tolong tadi. Nah itulah fungsinya doa nanti. Nah tadi berdua poin tadi. Pertama kita yakini dulu tadi sebab doa tidak terkabul dari macam-macam ya, masih banyak yang lain. Yang kedua tadi apa? Keyakinan Allah itu maha dekat. Sisi ini harus dikuatkan dulu, baru nanti semakin yakin dengan doa bu. Kalau sisi ininya kurang, iya. Allah juga akan hamba saya nggak yakin kok. Padahal Nabi SAW katakan Allah berfirman, Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku kata Allah sesuai dengan persangkaan hambaku. Hambaku aja nggak yakin. Mungkin kalau Allah baik Allah kabulkan, kayaknya kalau nggak baik ya mungkin nggak dikabulkan. Ini aja sudah yakin gue berdoa. Harus optimis. Saya doa, pokoknya optimis. Doa ini pasti terkabul. Entah nanti 3 wujud tadi. Sudah? Baik, cukup dulu sampai sini. Berikutnya saya tambahkan dari sini, saya lompat dulu ke buku ini. 50 catatan tentang doa. Saya bahas selesai secara ringkas. Kalau mau memiliki ada di sana, cuma 20 buku ini. Nanti berikutnya baru saya kasih. Baik, ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu disimak bener atau sambil masak bu? Iya kan? Bisa jadi itu. Sambil masak, ngomong anak nyetel, sesuai dengan fokusnya ibu dalam kajian, insya Allah itu dinilai seperti menuntut ilmu langsung. Mudah-mudahan. Tapi kalau ada majelis langsung seperti ini, hadiri langsung. Keunggulan saat ini itu, keunggulan saat ini dengan teknologi, kita bisa manfaatkan waktu-waktu kita terus. Kan dulu di zaman dulu itu mungkin sebelum pandemi, mana mungkin kajian saya setengah 6 pagi, jam 5 pagi, nggak mungkin nggak kalau dulu itu. Oh sekarang pun sudah ada kajian jam 5 pagi, jam setengah 6 pagi. Kalau bisa rutinkan sama. Al-Baqarah itu di seputar ayat puasa tadi 186. Nah di situ dibicarakan ketika penyebutan ayat puasa. Jadi ibu lihat di Al-Baqarah 186 tadi. Awalnya Al-Baqarah 183 dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus masuk di ayat berapa tadi? 186. Disuruh apa? Berdoa. Apa nyambungnya dengan puasa? Awalnya ayat puasa. Terus setelah itu diselipin ayat tentang doa. Habis itu membicarakan puasa lagi di Al-Baqarah 187. Apa hikmahnya? Apa nyambungnya puasa dengan doa? Ibu, apa nyambungnya puasa dengan doa? Kesimpulan gampangnya bu, orang yang berpuasa doanya mudah terkabul. Itu karena ayat tentang doa tadi Al-Baqarah 186 dibicarakan di tengah-tengah ayat puasa. Kalau itu khusus puasa Ramadan, berarti di bulan Ramadan itu waktu terkabulnya doa-doa kita. Gitu ya. Ada lagi? Ya.
Kalau nggak tahu sudah, kita nggak dibebani sesuatu yang kita nggak tahu. Kalau sudah ketahuan baru tadi ternyata haram misalnya, tobat istighfar kepada Allah. Moga Ji. Imamnya itu belum dikenal, cukup dikenal, terus artikan ihdinas siratal mustaqim. Dia bacanya gitu. Kalau sampai ya, good. Ayo, lihat. Disyaratkan untuk jadi imam. Kalau di Matan Safinatun Najah disebutkan wala ummiyan. Imam itu tidak boleh ummi. Di sini posisi imam, ini makmum nih ya. Tidak boleh ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Maka kalau dia ummi, ya, si imam ini ummi, di belakangnya ada makmum yang ini qori, terus ini ada yang ummi, saya campur ya. Qori artinya bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Ummi tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Maka ummi tidak boleh imam yang qori. Kalau ini terjadi, sholat qori batal, ini batal. Ini saja yang benar. Nah, jamaahnya yang bisa baca Al-Fatihah benar batal. Saran saya, imamnya dilengsarkan. Bisa saya bilang ketahui kayak gitu. Nah itu caranya nanti dipikirkan dulu. Resiko banget. Ummi ini hanya boleh imami secara sama-sama ummi juga. Kalau pakai kaidah ini ya iya. Kecuali Bu pakai pendapat yang lain, tapi kalau boleh kamu, kalau saya di kursi ibu saya mungkin pulang. Jadi kursi ibu saya pulang. Karena sebab ini kan, gitu ya. Ada lagi, yuk. Iya, bisa jadi pas orang soleh yang masih hidup. Belum bisa, dia berarti amal soleh asal musnah. Enggak Bu, saya lagi. Ya. Ustaz, saya mau tanya untuk syafaat tentang syafaat tadi ya. Syafaat. Amalan-amalan apa yang kita bisa amalkan? Amalan apa yang bisa membuat kita dapat syafaat? Kemarin saya bahas di NPD itu bacaan Al-Quran. Yang kedua, baca doa setelah adzan. Apa doa setelah adzan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan rasulullah wa fadilah wa asma mahmud alladhi wa'adta. Terus bersalawat pada Nabi Muhammad masuk juga. Salawatnya bebas di sini. Bisa pilih hari Jumat, bisa hari apapun. Masih ada lagi kan?
Puasa juga masuk dapat syafaat juga berpuasa. Karena Nabi SAW pernah sebutkan Al-Quran dan siam puasa itu yashfa'ani, akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran dan memberikan dan orang yang rajin puasa diberikan syafaat pada hari kiamat. Dan masih banyak yang lain. Puasanya secara umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ada lagi? Yuk. Gimana Bu? Ini juga dulu. Ada itu kalau dia nggak Jumatan. Kalau imamnya nggak 5 waktu, biasanya Jumatan. Mungkin Jumatannya di masjid lain itu bukan ya? Bahaya itu. Bukan Jumatan. Kalau dia nggak sholat, berarti minimal kita sebut dia itu fasik. Fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Orang fasik boleh jadi imam kalau cuma sekadar imam saja sah. Sekadar imam saja sah. Kalau ibu tanya tentang kesahannya. Kalau tidak perlu. Beda dengan ini. Ini pun nanti masih dirinci. Ini sholat apa ini? Sholat asar kan gak dengar. Iya tak? Iya. Bagi bisa subuh aja tadi. Baik, ada lagi? Ya. Iya. Itu apa? Syafaatul Uzma? Enggak mau mengakui masuk surga atau enggak gitu enggak. Itu belum, itu baru dimulainya sidang. Karena orang-orang itu ketika itu nunggu sidang belum dimulai. Semua sudah bermandikan keringat, ada yang keringatnya setinggi lututnya sampai pundak, ada tenggelam dengan keringatnya. Semua minta pertolongan pada Allah ketika itu supaya segera disidang. Maka mereka hadap para nabi dari Nabi Adam sampai ulul azmi, biar cepat disidang. Tapi nanti urusan di surga atau di neraka untuk dapat syafaat, nah itu baru masalah pengampunan dosa di situ. Kalian tadi belum, itu untuk memulai saja. Baik, ini terakhir. Ini tentang tetangganya pelihara kucing 8 kucing. Terus sering ganggu ke rumahnya dan juga ganggu tetangga-tetangga yang lainnya.